Siti Afifah akan menjelaskan mengenai tugas literasi digital pertemuan ketujuh. Yang pertama yaitu asam kuat ditambah dengan basa kuat. Asam kuat yang saya gunakan adalah HCl dengan volume dibuat tetap dan volume basa kuat KOH ditambah sedikit demi sedikit dengan selisih 5 ml setiap penambahan volume. Hasil menunjukkan bahwa terdapat mol sisa yang merupakan sisa dari asam kuat pada data pertama hingga ke-9, sehingga pH yang dihasilkan merupakan pH dari asam kuat. Ketika mol asam tidak bersisa atau habis bereaksi dengan mol basa, pH yang dihasilkan adalah pH netral, yaitu pada data ke-10. Data 11 hingga 15 menunjukkan bahwa mol asam habis dan menyisakan mol basa, maka akan menghasilkan pH basa. Kemudian, grafik menunjukkan pH asam yang didapatkan terlebih dahulu, karena mol asam bersisa lebih dahulu. pH yang didapatkan naik sedikit demi sedikit, kemudian naik secara signifikan sehingga terbentuk titik ekivalen. Setelah pH basa didapat, grafik meningkat sedikit demi sedikit seperti semula. Kemudian yang kedua adalah asam lemah ditambah dengan basa kuat. Asam lemah yang saya gunakan adalah HF dengan volume dibuat tetap dan volume basa KOH ditambah sedikit demi sedikit dengan selisih 10 ml setiap penambahan volume. Hasil menunjukkan bahwa terdapat mol sisa yang merupakan sisa dari asam lemah pada data pertama hingga ke-9. Karena mol asam lemah lebih besar dari mol basa kuat. Dan karena mol yang tersisa adalah milik asam lemah dan garam, maka untuk menentukan pH-nya menggunakan urutan penyangga. Ketika mol asam lemah dan basa kuat habis bereaksi, maka akan menghasilkan garam. Untuk menentukan pH, maka digunakan hidrolisis. Ketika mol basa kuat bersisa, untuk menentukan pH digunakanlah pH basa kuat. Dan selanjutnya yaitu grafik menunjukkan hampir sama seperti sebelumnya, yaitu pH asam didapatkan terlebih dahulu karena mol asam lemah bersisa terlebih dahulu. pH asam naik sedikit demi sedikit, kemudian naik secara signifikan sehingga terbentuk titik ekivalen. Kemudian pH basa kuat didapat dan grafik meningkat sedikit demi sedikit seperti semula. Yang ketiga adalah basa lemah dengan asam kuat. Basa lemah yang saya gunakan adalah NH2OH dengan volume dibuat tetap dan volume asam kuat HI ditambah sedikit demi sedikit dengan selisih 10 ml setiap penambahan volume. Hasil menunjukkan bahwa terdapat mol sisa yang merupakan sisa dari basa lemah pada data pertama hingga ke-9. Karena mol basa lemah lebih besar dari mol asam kuat. Dan karena mol yang tersisa adalah milik basa lemah dan bersisa garam, maka untuk menentukan pH-nya menggunakan larutan penyangga. Ketika mol basa lemah dan asam kuat habis bereaksi, maka akan menghasilkan garam. Dan untuk menentukan pH-nya, maka digunakanlah hidrolisis. Ketika mol asam kuat bersisa, untuk menentukan pH digunakanlah pH asam kuat.
Dan kemudian grafiknya menunjukkan pH basa lemah karena pada data menunjukkan basa lemah bersisa terlebih dahulu. Kemudian terdapat titik ekivalen dan dilanjutkan pH asam kuat. Dan yang terakhir yaitu ada basa lemah dengan asam lemah. Basa lemah yang saya gunakan yaitu NH2OH dengan volume dibuat tetap dan volume asam lemah HF ditambah sedikit demi sedikit dengan selisih 5 ml setiap penambahan volume. Hasil menunjukkan bahwa terdapat mol sisa yang merupakan sisa dari basa lemah pada data pertama hingga ke-9, karena mol basa lemah lebih besar dari mol asam lemah. Dan juga karena mol yang tersisa adalah milik basa lemah, maka untuk menentukan pH-nya menggunakan pH basa lemah. Ketika mol basa lemah dan asam lemah habis bereaksi, untuk menentukan pH maka digunakan hidrolisis. Ketika mol asam lemah bersisa, untuk menentukan pH digunakanlah pH asam lemah. Dan selanjutnya yaitu grafik. Grafiknya menunjukkan pH basa lemah karena pada data menunjukkan basa lemah bersisa terlebih dahulu. Kemudian terdapat titik ekivalen dan dilanjutkan dengan pH asam lemah. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.